Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini masih dapat berkumpul di majelis ilmu yang kita cintai ini. Salawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, ya, hingga ke zaman yang sekarang yang disinari iman dan Islam. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Kali ini kembali kita kepada pelajaran fikih, ya. Di sini kita masih tema murojaah, ya. Tema murojaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari selama semester 1 ini, ya, untuk persiapan ujian semester nanti. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya, sebelumnya kita sudah mempelajari di bab 1 tentang pelajaran 1, yaitu mengenal makna sholat, ya. Mengenal makna sholat, ya. Makna dan hukum sholat. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya. Sekarang kita akan membahas di pelajaran 2 tentang keutamaan sholat, ya. Keutamaan sholat dan hukum orang yang meninggalkan sholat, ya. Di situ ada gambar orang yang lagi sujud, ya. Ini abang dan adik, ya. Kalau dilihat di gambarnya itu abang dan adik. Kalau di sekolah itu abang kelas dan adik kelas, ya. Apalagi di masa pandemik sekarang, ya, anak-anak sekalian, tentunya sholatnya di rumah, ya, lebih aman. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya, kalau dia punya adik, bimbinglah adiknya sholat di sampingnya, ya, berjamaah. Kalau dia sama abinya, sholatlah sama abinya berjamaah. Kalau iya, sekalian, ya, kita akan membahas tentang keutamaan sholat, ya, keutamaan sholatnya. Sholat merupakan ibadah yang utama dan pahala yang sangat besar, ya. Tentunya Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan Rasulullah menjemput ibadah sholat, ya, langsung menjemputnya langsung ke ars, ya. Anak-anak sekalian, ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling utama, beliau menjawab adalah as-sholatu ala waktiha, ya, sholat pada waktunya. Ini adalah amalan yang paling utama, ya, anak-anak sekalian yang Ustaz cintakan Allah. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah, pokok segala hal al-Islam adalah tonggak, ya, tonggak Islam adalah sholat, ya. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya, dan puncak Islam itu adalah jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah, ya. Tonggaknya Islam itu ada sholat. Ketika kita meninggalkan sholat, ya, maka sia-sialah Islam kita, ya. Karena amalan yang pertama ditanya itu adalah sholat. Kalau baik sholat kita, maka baiklah yang lain, gitu. Sebagaimana hukum meninggalkan sholat, ya, jika kita sengaja meninggalkan sholat, dikhawatirkan menjadi orang kafir, ya. Ini diingat-ingat, ya. Ini insyaallah semuanya ini bermanfaat, ya. Kemungkinan juga masuk pada ujian kita, ya. Jika kita sengaja meninggalkan sholat, dikhawatirkan menjadi orang kafir. Orang kafir adalah mereka yang mengingkari perintah Allah. Dan jika kita bermalas-malasan dan di dalam menunaikan sholat, maka dikhawatirkan menjadi orang fasik. Fasik adalah orang yang tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala, ya. Di bagian mana kita? Semoga kita tidak termasuk di dua hal ini, ya. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa menikmati, ya, nikmat Allah, yaitu sholat, ya. Merasakan nikmatnya kita melaksanakan sholat, ya. Ketika kita sholat, kita lagi berbicara kepada Allah, kita lagi
berkata-kata, mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah akan bukakan pintu rezeki kepada kita. Allah akan bukakan keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Ya, karena amalan yang pertama dihisab adalah sholat. Ya, mungkin sampai di situ saja ya penjelasan Ustadz ya. Ini kita mengulang pembelajaran ya, Dan satu lagi ya, pembagian sholat ya. Tentunya anak-anak sekalian mengetahui ya, ada yang disebut dengan sholat wajib ya. Sholat wajib itu ada 5 ya. Satu kali satu hari satu malam itu 5 kali. Yang diantaranya adalah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya ya. Sementara sholat sunnah bolehlah tahajud ya, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ya, 2 rakaat sebelum sholat isya ya, banyak lagi 2 rakaat setelah sholat isya. Ini adalah disebut dengan sholat sunnah ya. Masing-masing ada keutamaannya ya, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah. Dan kalau hukumnya wajib, tentunya kita tidak boleh meninggalkannya ya. Mudah-mudahan itu saja ya penjelasan kali ini dapat dipahami ya. Di sini ada yang kurang jelas ditanyakan ya kembali ya. Yang belum mengerti dibaca-baca lagi bukunya sekalian untuk memperlancar bacaannya ya. Belajar membaca, memperlancar bacaannya ya. Mungkin ada di antara anak-anak Ustaz sekalian sudah anak kelas 2 belum lancar membaca. Inilah fungsinya kita sekalian mempunyai buku dan membacanya ya, dibaca. Itu saja penjelasan kali ini ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan murojaah berikutnya kita akan membahas pelajaran yang ketiga tentang syarat-syarat dan waktu sholat ya. Setelah murojaah ini insyaallah Ustadz akan berikan latihan-latihan berbentuk Google Form ya, seperti mana kita laksanakan ketika ujian. Kalau nggak salah Ustadz bulan depan kita sudah ujian. Itu saja pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.